Pagi ini, satu kabar mulai menyebar dari berbagai arah. Dari pemberitaan resmi grup WhatsApp keluarga hingga obrolan para pensiunan di warung kopi. Kabar yang selama berbulan-bulan hanya menjadi pertanyaan, spekulasi, dan perkiraan, akhirnya mendapatkan titik terang. Untuk pertama kalinya, Taspen mengumumkan skema baru pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan lengkap dengan penjelasan yang lebih jelas mengenai proses, kategori penerima, hingga estimasi nominal berdasarkan golongan. Tidak lagi sekedar rumor yang membuat banyak orang menunggu tanpa kepastian. Sebab selama beberapa waktu terakhir, kebingungan memang tidak bisa dihindari. Ada yang mengatakan rapel akan cair bulan ini. Ada yang menyebutkan harus menunggu penetapan teknis. Ada pula yang mendengar bahwa skemanya berubah total dibanding tahun sebelumnya. Banyak pensiunan yang sudah mengecek rekening berulang kali. Namun informasi resmi justru baru muncul hari ini. Dan inilah yang akhirnya menjawab semua pertanyaan yang menggantung sejak awal tahun. Dalam pengumuman terbaru ini, Taspen tidak hanya mengonfirmasi pencairan, tetapi juga menjabarkan bagaimana skema penyusunan rapel dihitung berdasarkan regulasi terakhir, perbedaan antara pensiunan ASN pusat dan daerah, serta faktor-faktor yang membuat beberapa golongan mendapatkan penyesuaian lebih besar daripada yang lain. Termasuk pula pemulihan keterlambatan administrasi di sejumlah wilayah yang belakangan menjadi penyebab ketidakteraturan pembayaran. Bagi banyak pensiunan dan keluarga ASN, informasi seperti ini bukan sekedar angka di layar rekening. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, hingga kepastian yang selama ini ditunggu. Karena itu, pengumuman hari ini menjadi momen penting yang menutup masa penantian panjang, sekaligus membuka pembahasan baru mengenai bagaimana skema ini akan berjalan dalam beberapa bulan ke depan. Jika Anda mencari penjelasan yang bukan sekadar headline, tetapi benar-benar memaparkan apa yang berubah, bagaimana hitungannya, dan kapan tepatnya dana masuk, inilah rangkuman yang dapat memberi gambaran jelas mengenai keputusan resmi Taspen hari ini. Pengumuman yang muncul hari ini sebenarnya bukan hanya sekedar meresmikan pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan, tetapi menjadi titik balik dari berbagai keraguan yang selama ini tumbuh di kalangan ASN Purnabakti. Banyak orang merasa bahwa tahun ini begitu penuh ketidakpastian. Sejak awal berbagai isu mengenai revisi regulasi, perubahan skema pembayaran, hingga penyesuaian anggaran pemerintah membuat informasi terkait hak pensiunan terasa membingungkan. Sebagian orang bahkan mulai menyerah dan menganggap bahwa kabar-kabar tersebut hanya akan berujung pada penundaan tanpa kepastian. Namun setelah Taspen akhirnya memaparkan skema barunya secara jelas, situasinya berubah total. Untuk pertama kalinya, masyarakat bisa memahami bagaimana alur hitungan, bagaimana proses pencairan disiapkan, dan mengapa beberapa langkah administratif sebelumnya terasa begitu lama. Ketika pengumuman resmi itu tersebar, banyak orang mulai menarik napas lega. Tidak sedikit yang mengaku sudah mengecek saldo rekening berulang-ulang dalam satu hari. Ada yang mengatakan bahwa ia bahkan sempat mengira kartunya rusak atau sistem bank sedang error karena tidak ada tanda-tanda pencairan. Padahal akar masalahnya bukan pada rekening atau bank, melainkan pada proses penetapan internal yang memang membutuhkan waktu lebih lama daripada biasanya. Hari ini Taspen menjelaskan bahwa beberapa regulasi baru harus disesuaikan dengan sistem internal mereka, termasuk mekanisme integrasi data antara pensiunan ASN pusat dan daerah. Semua ini memerlukan tahapan validasi ulang, terutama karena setiap golongan memiliki struktur gaji pokok yang berbeda, sehingga penyesuaian kenaikan tidak bisa disamaatakan begitu saja. Penjelasan ini mungkin terdengar teknis, namun sebenarnya sangat penting untuk dipahami. Banyak pensiunan selama ini mengeluhkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar diberi penjelasan menyeluruh mengenai alasan di balik keterlambatan pembayaran. Hari ini,
Taspen memberikan gambaran bahwa masalah bukan pada ketersediaan anggaran, tetapi pada kebutuhan sinkronisasi data antara kebijakan pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, dan unit perhitungan di internal Taspen. Hal ini membuat proses penetapan rapel memakan waktu lebih panjang karena hitungannya tidak boleh sampai salah Rp1 pun. Kesalahan kecil dalam penghitungan gaji pensiunan dapat mempengaruhi ribuan penerima, apalagi jika terjadi pada masa kenaikan atau penyesuaian seperti ini. Yang menarik dari skema baru ini adalah bagaimana Taspen mulai menyesuaikan metode perhitungan untuk membuat proses lebih adil dan lebih transparan. Selama bertahun-tahun, keluhan tentang inkonsistensi nominal sering muncul, terutama bagi mereka yang merasa bahwa kenaikannya tidak sebanding dengan beban hidup yang meningkat. Dalam penjelasan hari ini, Taspen menerangkan bahwa salah satu alasan perubahan skema adalah untuk mengurangi variasi perbedaan antara golongan tertentu yang sebelumnya terlalu besar. Dengan skema baru, mereka mencoba memastikan bahwa kenaikan tidak lagi bertumpu pada rumus lama yang dianggap tidak relevan. Hal inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa pengumuman hari ini bukan hanya soal uang yang akhirnya cair, tetapi juga tentang keadilan yang lebih terasa dalam struktur gaji pensiunan ke depan. Beberapa pensiunan yang mengikuti siaran langsung pengumuman ini mengaku terharu. Ada yang mengatakan bahwa ia sudah bertahun-tahun menunggu perubahan seperti ini. Bukan karena berharap mendapatkan jumlah yang besar, melainkan karena ingin mendapatkan kepastian dan kejelasan atas hak-hak yang selama ini ia peroleh dari pengabdiannya sebagai ASN. Bayangkan saja, seseorang yang sudah puluhan tahun mengabdi, bekerja dari pagi hingga sore, menyelesaikan berbagai tugas pelayanan publik. Kini harus bergantung pada skema yang kadang berubah-ubah tanpa penjelasan memadai. Hari ini, penjelasan Taspen membawa rasa penghargaan tersendiri bagi mereka, seolah-olah mengembalikan martabat bahwa hak pensiunan memang layak didapatkan dengan kejelasan, bukan sekedar menunggu rumor. Di sejumlah daerah, terutama yang jauh dari pusat kota, pengumuman ini bahkan disambut lebih emosional. Banyak pensiunan yang memang tidak mendapat informasi secepat mereka yang tinggal di kota besar. Mereka mengandalkan grup WhatsApp keluarga atau tetangga untuk mendapatkan kabar terbaru. Ketika informasi ini akhirnya sampai ke mereka, sebagian langsung menghubungi kantor cabang Taspen terdekat untuk memastikan jadwal pencairannya. Taspen kali ini memberikan detail yang lebih mudah dipahami, termasuk tentang antrian pencairan yang mungkin terjadi karena volume data yang harus diproses cukup besar. Namun meskipun antrian administratif mungkin tidak dapat dihindari, yang terpenting adalah bahwa tanggal pencairan kini sudah jelas dan tidak lagi bergantung pada perkiraan tanpa dasar. Sementara itu, topik lain yang ikut menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah menilai kebutuhan kenaikan gaji pensiunan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Banyak masyarakat bertanya-tanya, apakah kenaikan ini hanya sekadar formalitas atau benar-benar mempertimbangkan kemampuan daya beli yang terus tergerus inflasi? Penjelasan Taspen hari ini menyinggung hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa dasar penyesuaian tahun ini mempertimbangkan perubahan harga di banyak sektor kebutuhan pokok dari pangan hingga kesehatan. Ini memberi sedikit angin segar, terutama bagi mereka yang menggantungkan sebagian besar biaya hidup dari dana pensiunan. Informasi seperti ini jarang disampaikan secara terbuka sebelumnya, sehingga penjelasan hari ini terasa jauh lebih manusiawi dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Ada pula hal menarik mengenai bagaimana Taspen menangani perbedaan antara pensiunan ASN, TNI, Polri, dan sipil, walaupun tidak semua dibahas secara rinci dalam satu pengumuman.
Taspen memberikan sinyal bahwa integrasi perhitungan untuk seluruh kategori sedang diperbaiki, agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi antar instansi. Ini penting karena setiap tahun selalu ada kebingungan mengenai perbedaan jadwal pencairan antara kategori tertentu. Dengan adanya skema baru, Taspen berharap perbedaan tersebut dapat diminimalisir, sehingga tidak lagi menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan pensiunan. Menariknya, pengumuman hari ini juga mempengaruhi perbincangan para pensiunan tentang masa depan pembayaran pensiunan di era digital. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah ke depan proses pencairan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu regulasi turun begitu lama. Taspen menjawab bahwa mereka sedang mengembangkan sistem internal yang memungkinkan penyesuaian otomatis begitu pemerintah menetapkan regulasi baru. Artinya, ke depannya, proses bisa berjalan lebih cepat dan tidak lagi memerlukan validasi manual yang memakan waktu. Walaupun ini masih dalam tahap pengembangan, setidaknya ada harapan bahwa proses pencairan pensiunan akan semakin efisien dan tidak lagi menyebabkan ketidakpastian panjang seperti tahun ini. Pada saat yang sama, banyak pensiunan yang merasa terpanggil untuk mulai memahami lebih dalam mengenai bagaimana skema gaji pensiunan dihitung. Selama ini, sebagian besar hanya menerima angka yang masuk ke rekening tanpa benar-benar mengetahui detail kalkulasinya. Hari ini Taspen menjelaskan bahwa komponen perhitungan mencakup gaji pokok terakhir, masa kerja golongan, dan beberapa faktor penunjang lainnya. Penjelasan ini membuat banyak orang mulai menyadari bahwa ada logika perhitungan yang jelas, bukan sekedar angka yang muncul begitu saja. Dengan memahami ini, banyak yang merasa lebih tenang karena tahu bahwa nominal yang mereka terima bukan hasil asal-asalan, tetapi hasil proses perhitungan yang memang sudah diatur berdasarkan regulasi yang berlaku. Selain itu, banyak pensiunan mulai membicarakan bagaimana mereka akan memanfaatkan rapel yang akan cair. Ada yang mengatakan akan langsung digunakan untuk membayar biaya berobat. Ada yang ingin memperbaiki rumah. Ada pula yang berniat membantu cucu yang sedang sekolah. Bagi sebagian orang, rapel ini dianggap sebagai bentuk napas tambahan dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu bersahabat. Taspen menekankan bahwa mereka memahami betul seberapa penting rapel ini bagi kehidupan banyak keluarga, sehingga mereka menjadikan proses penyusunan data sebagai prioritas utama sejak awal tahun. Penjelasan seperti ini membawa rasa lega tersendiri karena menunjukkan bahwa badan penyelenggara pensiun benar-benar memahami kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Pengumuman ini juga membuat banyak keluarga mulai berdiskusi tentang bagaimana pentingnya memiliki dokumen yang lengkap dan terverifikasi. Taspen mengingatkan bahwa salah satu hambatan dalam proses pencairan biasanya adalah data yang tidak sinkron, seperti perbedaan nama di dokumen lama dengan yang tertera di KTP baru, atau kesalahan penulisan tanggal lahir. Hal-hal kecil seperti ini ternyata cukup sering menyebabkan keterlambatan, karena sistem mereka mendeteksi ketidaksesuaian. Ketika hal ini disampaikan, banyak pensiunan mulai mengingat bahwa memang ada dokumen mereka yang belum diperbarui setelah perubahan administrasi beberapa tahun lalu. Hal ini menjadi pengingat bahwa pengurusan dokumen bukan hanya sekedar formalitas, tetapi bagian penting dari kelancaran pencairan dana pensiunan. Dengan adanya skema baru ini, banyak yang berharap bahwa tahun depan prosesnya dapat menjadi lebih cepat dan tidak lagi menimbulkan penantian panjang. Taspen menyebutkan bahwa mereka sedang menyiapkan sistem otomatisasi yang dapat mengurangi waktu tunggu antara regulasi turun dan pencairan. Walaupun hal ini membutuhkan proses bertahap, mereka optimis bahwa perbaikan sistem ini akan memberikan manfaat nyata bagi para pensiunan. Harapan seperti ini tentu memberi rasa optimis,
Terlebih bagi mereka yang sudah merasakan bagaimana melelahkannya menunggu informasi yang tidak jelas dari tahun ke tahun. Kini setidaknya ada komitmen jelas dari pihak yang berwenang untuk meningkatkan pelayanan. Selain rasa lega yang dirasakan secara nasional, kabar ini juga membawa dinamika baru di kalangan pensiunan muda. Mereka yang baru beberapa tahun memasuki masa pensiun. Kelompok ini biasanya lebih melek teknologi dan lebih aktif mencari informasi di internet. Bagi mereka, penjelasan Taspen hari ini terasa seperti gambaran bagaimana skema pensiunan akan berjalan di masa depan. Mereka lebih kritis dan sering membandingkan skema Indonesia dengan negara lain. Taspen pun menanggapi hal ini dengan menegaskan bahwa mereka ingin membuat sistem pensiunan yang lebih adaptif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan generasi pensiunan yang terus berubah. Dengan begitu, sistem tidak hanya relevan bagi pensiunan senior saat ini, tetapi juga bagi mereka yang baru memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Dan ketika saldo itu nanti benar-benar masuk ke rekening masing-masing, banyak orang akan merasakan bukan hanya kelegaan finansial, tetapi juga rasa bahwa penantian panjang mereka terjawab dengan penuh penghargaan. Skema baru ini mungkin belum sempurna, namun setidaknya menjadi langkah nyata bahwa layanan pensiunan di Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih menghargai setiap orang yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Ya,